Shalom selamat pagi saudara. Di pagi yang indah ini kita percaya Tuhan ada. Tuhan selalu ada dalam hidup kita, siap untuk memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah
untuk selalu tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Karena di luar kasih-Mu Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak akan mampu bertahan. Kami hanya mengandalkan kasih-Mu Tuhan. Untuk sebab itu kami mau tetap tinggal bersama-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu menaungi hidup kami, menyertai kami ya Tuhan, menguatkan kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan. Biarlah pemberitaan firman-Mu menjadi berkat, menjadi pedoman dalam hati kami, untuk kami senantiasa mendekat dan tinggal di hadirat-Mu. Kau berkati yang menyampaikannya Tuhan, ya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik, hari yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Yang terlebih dahulu saya akan buat sebuah ilustrasi demikian. Pernahkah Bapak Ibu merasa kehabisan uang? Merasa kehabisan uang, mungkin karena saatnya untuk gajian atau saatnya untuk menerima kiriman dari anak belum tiba. Dan saat itu adalah kehabisan uang. Nah, ketika merasa kehabisan uang, kemudian mulai buka-buka, mungkin buka-buka buku atau buka-buka di mana merasa ada sesuatu, dan akhirnya Bapak Ibu buka buku, terselip di situ ada uang, dan itu rasanya adalah merasa bahagia, merasa senang. Jadi ketika pada situasi yang diharapkan kemudian menemukan, itu rasanya di sini adalah rasa yang bahagia. Itulah gambaran bagaimana ketika kita ini berada di dalam sebuah situasi yang sulit atau situasi di mana kita membutuhkan sebuah bantuan dan kita meminta bantuan, akhirnya bantuan itu datang kepada kita. Nah, salah satu kebahagiaan besar adalah ketika kita mendapatkan apa yang kita cari, apa yang kita minta. Bahkan apa yang kita butuhkan itu tersedia. Itulah gambaran sebuah kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus sendiri juga mengatakan, dan untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus berusaha dan tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya diam, tetapi melakukan sebuah upaya yaitu yang namanya mulai mencari. Jadi jika kita ini ingin diberi, maka kita harus meminta. Jika kita ingin dibukakan, itu kita harus yang namanya mengetuk. Seperti firman Tuhan pagi hari ini akan saya ambilkan dari Matius 7 ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsep firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini mengajarkan bahwa kita ini harus lebih berupaya untuk tidak mengandalkan orang lain di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak ketergantungan kepada orang lain, tetapi ada sebuah upaya untuk menuju di dalam kehidupan yang lebih baik. Dalam kehidupan, berupaya ini adalah memiliki rasa yang sangat puas apabila kita ini memperoleh dengan upaya kita. Maka ketika kita berusaha kemudian kita mendapatkan sebuah hasil, maka kita akan
merasa itu bahagia. Nah, disitulah kita ditunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah dari sebuah proses. Maka ketika kita berusaha dan mendapatkan, kita akan menghargai yang namanya proses itu di dalam kehidupan kita. Karena kita ini berusaha dan usaha kita tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah akan mendengarkan dan menjawab doa-doa orang-orang yang memohon, mencari, kemudian mengetuk dengan iman, serta akan memberikan hal yang baik bagi mereka yang meminta. Bapak Ibu, kita bisa belajar dari beberapa hal tentang ayat yang kita baca hari ini. Meminta dan menerima, meminta dan menerima janji Tuhan. Meminta pasti akan menerima. Itu adalah sebuah makna yang harus kita pahami, bahwa ketika kita ini meminta kepada Tuhan, Tuhan tidak akan mengabaikan permintaan kita. Tetapi itu adalah sebuah pembelajaran bahwa kita ini memohon dengan ketulusan, memohon dengan sungguh-sungguh, dengan sebuah kepercayaan. Karena di dalam Markus 11 ayat yang ke-24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ketika kita meminta, pasti itu akan menerima. Tetapi ada hal yang ditekankan di sini, bahwa permohonan itu haruslah tulus. Syaratnya adalah percaya. Maka ketika kita minta dan percaya, artinya percaya kepada janji Tuhan. Itulah yang akan kita terima. Jadi sekali lagi mari kita melihat bahwa meminta menerima ini kita pakai yang namanya permohonan itu harus tulus. Karena kepercayaan itu kita dasarkan kepada janji Tuhan. Kemudian ada kata yang berikutnya, mencari dan mendapat. Mencari dan mendapat. Siapa yang mencari pasti akan mendapat. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebuah jalan, ada sebuah jawaban. Ketika kita mencari, pasti ada jawaban, yaitu menerima. Hal ini adalah mengandung sebuah kesediaan, kemauan untuk mencari sebuah solusi. Tentu dalam hal ini solusi di atas kebenaran, karena apa yang kita cari akan kita dapat kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kesediaan untuk mencari sebuah solusi, jalan keluar, disitulah akan ditunjukkan jalan. Maka ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan di dalam kehidupan kita, kita tidak usah mencari-cari masalah itu, tetapi kita akan mencari sebuah solusi bagaimana mengatasi masalah itu. Kita tidak berfokus pada masalah itu, tetapi kita bersama Tuhan untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika kita mencari akan mendapat, mari kita buat kesediaan kita untuk mencari di atas kebenaran firman Tuhan. Kemudian kalimat yang berikutnya adalah mengetuk pintu dan pintu dibukakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertamu di rumah orang lain, kita sekali mengetuk pintu, belum terjawab, belum dibukakan, kita mengetuk pintu. Dan itu kita lakukan berulang-ulang. Akhirnya kita itu dibukakan, jadi mendapatkan sesuatu yang penting. Ketika
ketika pintu itu dibukakan, maka disinilah ketekunan. Membuka pintu dan pintu akan dibukakan, itu adalah hal tentang ketekunan. Bagaimana kita ini bertekun untuk sebuah keinginan, untuk sesuatu yang kita inginkan. Maka ketika kita dalam situasi yang terjepit, maka kita harus mengetuk bagaimana pintu itu supaya dibukakan. Dalam hal ini kita harus bersungguh-sungguh di dalam iman kita, bahwa ketika kita mengetuk pintu hadirat Tuhan dan hadirat Tuhan itu dibuka, pasti ada sesuatu yang indah di sana yang akan kita terima, dan pintu itu dibukakan oleh Tuhan bagi kita. Maka kita harus yang namanya mengetuk pintu. Sekali berdoa belum dijawab, mari lakukan lagi. Kita ketuk pintu Tuhan, pintu hadirat Tuhan, karena Tuhan itu kasih, pasti dibukakan. Maka bertekunlah di dalam hal ini, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesengsaraan, dan tetaplah berdoa. Ketekunan itu kita butuhkan, terlebih di dalam kita menghadapi sebuah situasi yang tidak menyenangkan, permasalahan yang ada, maka ketekunan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bahwa Allah itu adalah pemberi yang baik. Allah itu adalah pemberi yang baik. Apa yang kita terima di hari-hari ini, Bapak Ibu bisa renungkan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Karena Bapa yang di surga adalah Bapa yang luar biasa, yang memberikan anak-anaknya hidup lebih baik, hidup yang lebih meyakinkan. Akhirnya pemberian yang terbaik itu diberikan kepada mereka yang tekun memohon kepadanya. Dan hal ini juga ketika kita ini memohon, harus kita selaraskan dengan kehendak Bapa. Maka pintu yang tertutup akan dibukakan karena permohonan kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Maka mintalah dalam nama Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita minta akan kita dapatkan. Nah, hari ini mencari dan menemukan itu adalah satu kesatuan. Mencari, menemukan itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu ketika kita mencari, mari kita mencari yang namanya hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan dan kita akan menemukan solusi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Berkat-berkat Tuhan yang sudah disediakan pada kita, kita akan ditemukan, kita akan menemukan di sana. Dan jangan khawatir, bahwa Tuhan itu setiap saat itu mendengar setiap permohonan kita. Dia melihat, Dia mengerti rasa sakit kita, Dia mendengar doa kita, dan Dia akan menjawab setiap doa-doa kita. Mari kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang terbaik yang diberikan kepada kita. Mari kita lakukan yang terbaik pula untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.